Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenal di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami yang berjudul persetujuan proyek dan aspek, yang dimana kelompok kami yang pertama bernama Abian Kevin Muhammad, yang kedua Doli Kembar, yang ketiga Jogi Timotius, dan yang keempat Muhammad Alwin. Di sini untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja serahkan kepada saudara Jogi Timotius. Waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Oke. Manajemen proyek. Manajemen secara umum adalah suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dengan sumber daya seminimal mungkin atau efisien. Sementara itu, proyek adalah rencana pekerjaan dengan suatu target pencapaian tertentu yang diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Secara kolektif, manajemen proyek adalah suatu pendekatan atau metode untuk mengelola suatu proyek dengan efektif dan efisien. Sistem ini hadir sebagai perangkat untuk membantu mengelola kegiatan-kegiatan berbentuk proyek. Tujuan manajemen proyek. Manajemen proyek memiliki sejumlah tujuan. Di antaranya yang pertama, menyelesaikan tepat waktu. Kedua, menjaga anggaran. Ketiga, menjaga kualitas dan melancarkan proyek. Manfaat manajemen proyek. Manajemen proyek memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, yang pertama, efisiensi, baik dari segi biaya, sumber daya, maupun waktu. Yang kedua, kontrol terhadap proyek lebih baik, sehingga proyek bisa sesuai dengan skop, biaya, sumber daya, dan waktu yang telah ditentukan. Ketiga, meningkatkan kualitas. Keempat, meningkatkan produktivitas. Kelima, bisa menekan risiko yang timbul sekecil mungkin, dan koordinasi internal yang lebih baik. Ciri-ciri proyek. Yang pertama, sasaran diarahkan pada suatu perubahan atau pembaharuan. Kedua, adanya batasan awal dan akhir pelaksanaan proyek. Ketiga, adanya batasan tenaga kerja yang tersedia. Keempat, adanya anggaran dan batasan terhadap biaya-biaya. Kelima, sasarannya jelas. Demikian presentasi saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Doji. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya berikutnya tentang persetujuan proyek. Persetujuan proyek menjelaskan bagaimana cara mendapatkan pelanggan atau penerima kontrak di akhir proyek dengan berhasil mengirimkan barang dan jasa yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan di awal proyek. Tanpanya, semua proyek tidak berhasil diselesaikan, meskipun diselesaikan dalam waktu atau anggaran. Kemudian persyaratan persetujuan proyek. Yang diantaranya, yang pertama, apa yang merupakan keberhasilan proyek, siapa yang memutuskan proyek berhasil, dan siapa yang menandatangani proyek. Yang ketiga, ditugaskan manajer proyek dan tingkat otoritas. Yang keempat, nama dan wewenang sponsor atau orang lain yang memberi otorisasi piagam proyek. Selanjutnya, siapa yang memberikan persetujuan untuk suatu proyek? Rapat Dewan Proyek dipanggil untuk menyetujui dokumen inisiasi proyek dan untuk menentukan apakah proyek harus dilanjutkan. Kemudian bagaimana proses persetujuannya? Proses persetujuan dimulai dari dokumen, faktur, anggaran, dan pesanan pembelian, hingga proses baru yang ingin dilembagakan oleh perusahaan. Dampaknya banyak organisasi yang telah beralih ke proses persetujuan dan alur kerja otomatis. Selanjutnya saya akan serahkan ke rekan saya. Saya akan membacakan tahap persetujuan proyek. Pertama, tahap persetujuan. Tahap pertama dalam tahap ini adalah menilai resiko dan menentukan apakah proyek akan diawasi atau tidak. Berikutnya adalah tinjauan konsep, briefing dengan pimpinan proyek dan tim proyek. Rencana investasi yang disetujui oleh investor. Rencana investasi yang disetujui berfungsi sebagai dasar untuk pengawasan di masa depan. Lalu ada juga tahap persetujuan investasi.
Fokus utama tahap ini adalah pada rencana investasi yang meliputi tujuan investasi, justifikasi proyek termasuk analisis pasar, pendanaan dari investor, jadwal dan manajemen proyek, evaluasi risiko proyek dan strategi mitigasi. Selanjutnya tahap pengalokasian, diantaranya manajemen puncak bertanggung jawab kepada pemegang saham untuk memastikan bahwa modal telah ditanamkan, untuk memastikan bahwa uang hanya akan digunakan untuk proyek yang menjanjikan keuntungan. Penting untuk kepentingan organisasi dan pemangku kepentingannya. Diharapkan untuk memaksimalkan laba atas prestasi untuk modal tersebut. Lalu yang keempat, diantaranya mengendalikan penggunaan belanja modal untuk kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk mengumumkan tujuan utama, termasuk pencapaian proyek dan anggaran biaya. Untuk mengumumkan nama manajer proyek dan mengonfirmasi kewenangannya untuk mengelola. Untuk menentukan batasan atau batasan pengeluaran, terutama untuk otorisasi sementara. Lalu yang terakhir adalah tahap konstruksi dan startup, yaitu fase konstruksi adalah periode di mana kontraktor mengambil alih lokasi konstruksi dan melaksanakan proyek. Fase konstruksi cenderung tidak melibatkan klien dari hari ke hari. Mayoritas tindakan dan tanggung jawab terletak pada orang lain yang telah Anda tuju. Lalu terakhir adalah manajer proyek, yaitu tunjuk sebagai desainer. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudara Alwin. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan aspek persetujuan proyek. Yang pertama, aspek waktu. Setiap aktivitas harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Melebihi batas waktu tidak pernah menguntungkan pelanggan dan itu juga akan membuang-buang waktu Anda. Dengan demikian, garis waktu harus dialokasikan untuk setiap tugas dan harus dipastikan bahwa tenggat waktu dipatuhi. Yang kedua, aspek sumber daya yang dibutuhkan. Manajer proyek harus menjaga sinkronisasi baik dengan sumber daya yang tersedia, serta menyimpannya segera. Stok mereka menipis, pemanfaatan yang optimal juga harus dilakukan agar tidak terjadi kekurangan. Manajer bahkan harus mengetahui periode waktu di mana sumber daya akan bertahan untuk memastikan pengelolaan yang efektif. Yang ketiga, aspek komunikasi. Komunikasi memiliki peran besar dalam persetujuan proyek. Ini adalah proses dua arah. Oleh karena itu, membutuhkan kehadiran pembicara dan pendengar. Jika pembicara ingin menyampaikan informasi apapun kepada pendengar, ia harus berbicara langsung dan jelas. Komunikasi yang tepat adalah suatu keharusan untuk mendapatkan hasil yang sukses. Aspek kualitas proyek. Kualitas memainkan aspek penting dalam keberhasilan penyelesaian ataupun persetujuan proyek. Pelanggan atau klien tidak akan pernah berkompromi dengan kualitas proyek, dan mereka akan selalu menuntut kualitas tinggi. Apalagi di era sekarang ini, tidak ada yang punya waktu untuk duduk dan membaca seluruh data. Jika Anda dapat menyampaikan informasi yang diperlukan dengan menggunakan lebih sedikit kata, maka orang secara otomatis akan mulai memperhatikan pekerjaan Anda. Aspek biaya. Selanjutnya aspek biaya. Setiap proyek harus hemat biaya. Setiap aktivitas membutuhkan investasi, tetapi sebuah proyek akan mendapatkan keuntungan hanya jika dipastikan bahwa pengeluarannya minimal. Selain itu, jika Anda berhasil memberikan layanan yang baik dengan anggaran minimal, maka pelanggan akan selalu mendatangi Anda. Melewati batas anggaran tidak akan baik bagi kedua belah pihak. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika kawan-kawan atau Bapak memiliki pertanyaan, saran,
atau kritikan atau ide masukan untuk kami itu bersifat membangun, kami mempersilahkan dengan segala hormat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi, dan saya tutup dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.